Anies semakin ketar-ketir. Nasdem berencana untuk membatalkan pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan partainya bisa saja batal mendukung Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2024 akibat adanya sosok dewa-dewa. Sahroni menyebut Nasdem sebenarnya sudah memberikan rekomendasi kepada Anies untuk maju tetapi sifatnya belum final. Sosok dewa-dewa yang merujuk kepada ketua-ketua partai pun dinilai dapat menjadi faktor yang dapat merubah dinamika politik Nasdem. Itulah yang gue bilang dewa-dewa, para ketua umum masing-masing partai. Kenapa? Karena mereka-mereka yang memutuskan, kita sebagai kader di bawah, ikutin proses apa yang diperintahkan ketua umum. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni. Ya, itulah Ahmad Sahroni, merupakan kader Nasdem dan mengatakan bahwa bisa jadi Nasdem tidak jadi mengusung Anies Baswedan dan bisa jadi batal mengusung Anies Baswedan dikarenakan ya semuanya keputusan ada di tangan ketua umum, apalagi nanti kalau misalnya Nasdem bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, bisa jadi pencalonan Anies bisa dieliminir atau disingkirkan. Mengaku Jakarta adalah provinsi yang unik sehingga Nasdem tidak akan sembrono menentukan pilihan termasuk kepastian untuk mengusung Anies atau tidak. Iya betul. Fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di republik ini. Gue nggak bisa simpulkan, tetapi para dewa-dewa itulah yang akan ambil keputusan. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni. Nasdem yang sebelumnya telah bergabung dengan partai pendukung Prabowo Subianto merupakan satu-satunya partai di koalisi Indonesia Maju yang mengusung Anies di Jakarta. Kendati demikian, Sahroni tak mau merinci siapa sosok dewa-dewa yang dimaksud dan meyakini masyarakat sudah mengetahui siapa dewa-dewa tersebut. Iya betul, Ahmad Sahroni bisa jadi akan membatalkan pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dikarenakan bisa jadi Nasdem akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran yang tentu tidak setuju atau ya tidak mungkin mengusung Anies Baswedan dikarenakan rivalitas pada Pilpres kemarin. Kabar lain juga dari PKB, Jazilul Fawzi juga mengatakan bahwa PKB beri sinyal untuk bergabung dengan Prabowo Gibran. Dengan demikian maka kans Anies Baswedan tentu saja akan dibatalkan demi kenyamanan pemerintahan Prabowo Gibran dikarenakan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah adalah kepanjangan dari pemerintah pusat untuk mengakomodir sesuai dengan keputusan politik ataupun kebijakan politik pemerintah pusat. Pak Prabowo ini komunikasi belajarnya seperti apa sih Gus? Dasko atau petinggi gerindra lain? Ya, Rancang-rancang gabung koalisi. Ya, yang jelas PKB hari ini menyambut baik sekaligus tentu apa sih yang bisa kira-kira lakukan PKB untuk pemerintahan ke depan lebih baik. Apa sih selaku partai politik PKB ini punya gagasan apa sih untuk meringankan mandat tugas-tugas ke depan, itu kan lebih penting. Kita sedang juga PKB menyusun list-list masalah yang akan dihadapi ke depan. Pajak yang perlu ditingkatkan, mulai utang yang harus juga dikendalikan. Demikian juga dengan PKS yang dipertimbangkan oleh Gibran Rakabuming Raka yang akan diterima masuk di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, tentu saja membuat kans pencalonan Anies akan semakin sempit dikarenakan kalau PKS dan PKB serta Nasdem bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran, maka tidak mungkin akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Ya, maka Anies Baswedan semakin tambah ketar-ketir. Dan inilah pernyataan Gibran Rakabuming Raka terkait PKS yang ingin bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Komunikasi dengan PKS, PKB kami jalankan terus. Kami jalin terus komunikasi dengan baik. Tapi sekali lagi keputusannya ada di Pak Presiden terpilih. Intinya setelah Pilpres selesai, seluruh partai, ketum-ketum semuanya saling bersilaturahmi dan saya kira itu bagus. Ya. Terbuka berarti begitu ya Mas? Ya nanti
kita tunggu aja keputusannya Pak Presiden terpilih seperti apa ya. Semuanya tergantung di tangan Prabowo Subianto apabila PKS akan bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Namun demikian bila kenyataannya memang Prabowo Subianto menerima dengan tangan terbuka PKB dengan maksudnya dengan PKS bergabung di dalam pemerintahannya, maka kans Anies semakin kecil. Diberitakan Nasdem juga sudah pikir-pikir ulang untuk mengusung Anies Baswedan dikarenakan para dewa tidak menyetujuinya. Demikian juga dengan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar juga mempersilahkan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk menerima atau menolak Partai Keadilan Sejahtera bergabung di dalam pemerintahannya. Dalam Kim, jika ada partai di luar koalisi yang bergabung. Dan kedua, tantangan ke depan juga tidak biasa-biasa saja. Ya namanya pengen diajak ya Pak Prabowo, biar nanti akan dari beliau yang akan merespon. Berarti kecenderungannya partai-partai yang berlawanan di Pilpres sekarang bergabung, Pak Erlangga melihatnya positif atau enggak? Ya kalau semua mau mendukung pembangunan itu penting juga. Dan kedua, tantangan ke depan juga tidak biasa-biasa saja. Jadi tentunya kekuatan politik diperlukan ke depan. Khawatir nggak Pak ada gejolak di koalisi Pak kalau PKS masuk? Meskipun nggak ada oposisi ya Pak nantinya Pak? Wah itu kan kita belum sampai ke sana. Sebelumnya di Harlah PKB yang ke-26, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaiqo meminta Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, untuk mengajaknya bergabung ke pemerintahan mendatang. Syaiqo berharap Gerindra jangan cuma mengajak Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Itulah pidato Presiden PKS Ahmad Syaiqo yang meminta jangan hanya PKB namun demikian PKS diajaklah untuk bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Namun demikian pengurus PKB yang lain masih begitu gengsi dikarenakan ya khawatir nanti pemilih PKS akan meninggalkannya. Jubir PKS M. Iqbal masih gengsi untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran dan katanya pidato Presiden PKS itu hanyalah candaan. Padahal Sekjen PKS saja juga sudah benar-benar ingin minta diajak bergabung. Iqbal sok gengsi lu. Dong diajak gabung juga masuk koalisi Prabowo Gibran. Alasan utamanya apa? Saya lagi jawabnya dengan pantun aja lah. Apa tuh pantunnya? Lagi berjalan ke Sleman, pulangnya lewat Candi Prambanan. Cakep. Jatuh presiden karena candaan, bukan berarti masuk kekuasaan. Jadi artinya? Jadi sebenarnya, artinya apa? PKS itu punya hubungan khusus sama Prabowo. Kalau mau masuk nggak begitu caranya. Ya, artinya itu hanya satiran. Bayangkan Pak Dasko di hadapan ketum partai lain dia ngajakin tuh Nasdem, PKB. Nah PKS di situ merasa wah agak serasa ini statementnya pas itu bagian dari sindiran sebenarnya bahwa sebaiknya nggak usah juga di hadapan publik juga ngajak kekuasaan sementara di situ ada orang yang di luar kekuasaan. Jadi sebenarnya bagi kami ini adalah bahasa satiran. Ya seharusnya memang bisa suasana bahagia itu ya kita happy aja lah. Tetapi lagi-lagi justru satiran Pak Syaiqo itu justru ingin mengingatkan kita bahwa sebenarnya di dalam pemilu itu juga ada ya yang ada di dalam ada yang di luar itu biasa. Jadi lagi-lagi kalau kami ingin masuk nggak begitu caranya. Yang kedua adalah sampai saat ini PKS belum memutuskan. Majelis Syuro sudah membentuk tim khusus Dewan Pimpinan tingkat pusat yang sedang mengkaji, sedang mendalami. Jadi saya kira statement ini hanyalah candaan, ya belum memutuskan. Okay. Baik, kita M. Iqbal ngaku aja lo pengen masuk dalam kekuasaan. Wong Sekjen juga kepingin, presidennya juga kepingin, lo aja. Yang segengsi aja lo jual mahal padahal kepingin juga ya. 10 tahun berkuasa di luar pemerintahan tentu saja membuat mereka garing.